Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Ahda Sabila selaku dosen pengampu studi hadis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari makalah kami yang disusun oleh yang pertama Muhammad Bahroni, yang kedua Mas Dinar Maiza, saya sendiri, yang ketiga Muhammad Syarifuddin, yang keempat Muhammad Gondorianto. Oke, langsung saja kepada materi, yaitu sejarah hadis. Hadis telah ada sejak awal perkembangan Islam menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat diragukan lagi. Sesungguhnya semasa hidup Rasulullah SAW adalah wajar sekali jika kaum muslimin memperhatikan apa saja yang dilakukan maupun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, terutama sekali yang berkaitan dengan fatwa-fatwa keagamaan. Hadis Nabi yang sudah diterima oleh para sahabat adalah ada yang dihafal dan ada pula yang dicatat. Sahabat yang banyak menghafal hadis dapat disebut misalnya Abu Hurairah, sedangkan sahabat Nabi yang membuat catatan hadis diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin Abbas. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjadi minat yang besar dari para sahabat Nabi untuk menerima dan menyampaikan hadis disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, pertama, di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan secara tegas bahwa Nabi Muhammad adalah panutan utama atau uswah hasanah yang harus diikuti oleh orang-orang beriman dan sebagai utusan Allah yang harus ditaati oleh mereka. Kedua, Allah dan Rasul-Nya memberikan penghargaan tinggi kepada mereka yang berpengetahuan. Ajaran ini telah mendorong para sahabat untuk berusaha memperoleh pengetahuan yang banyak. Yang pada zaman Nabi, sumber pengetahuan adalah Nabi sendiri. Ketiga, Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan pengajaran kepada mereka yang tidak hadir. Nabi menyatakan bahwa boleh jadi orang yang tidak hadir akan lebih paham daripada mereka yang hadir mendengarkan langsung dari Nabi. Perintah ini telah mendorong para sahabat untuk menyebarkan apa yang mereka peroleh dari Nabi. Sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ini merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuhnya dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Dengan memperhatikan masa yang telah dilalui hadis sejak masa timbulnya atau lahirnya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meliputi dan membina hadis serta segala hal yang mempengaruhi hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, dan saya di sini akan membahas tentang perkembangan penulisan hadis. Perkembangan penulisan hadis ini dikelompokkan ke dalam beberapa periode. Misalnya Habsyi Asy-Syidiqi membagi perkembangan hadis pada masa Nabi dan sahabat, yaitu abad pertama Hijriyah menjadi 3 periode. Dari 3 periode ini mari kita bahas satu persatu. Yang periode pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini mengulas hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya, langsung dari beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Uraian ini akan terkait langsung kepada Rasulullah sebagai sumber hadis.
Yang periode kedua, perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Di masa ini adalah masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Nabi SAW wafat pada tahun 11 Hijriah. Kepada umatnya beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis atau as-sunnah yang harus dipegangi dalam seluruh aspek kehidupan umat supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Yang poin ketiga yaitu periode perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Di masa ini masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand, bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke daerah-daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Dan yang selanjutnya, perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Pada masa ini terjadi kodifikasi hadis yang dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz yang menginstruksikan pada Muhammad bin Syihab al-Zuhri karena dia dinilai paling mampu dalam hadis. Sehingga pada masa lahir kodifikasi hadis secara resmi, hadis pada masa awal sampai akhir abad ke-3 Hijriah. Masa kodifikasi dilanjutkan dengan masa seleksi hadis, yaitu upaya mudawwin hadis menyeleksi hadis secara ketat. Masa ini dimulai ketika pemerintahan dipegang dinasti Bani Abbasiyah, khususnya pada masa Al-Maghmun. Hadis pada abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7. Masa seleksi dilanjutkan pengembangan dan penyempurnaan sistem penyusunan kitab-kitab hadis. Masa ini disebut dengan masa pemeliharaan, penerbitan, penambahan, dan penghimpunan. Maka muncul kitab Al-Mutawatta. Kitab Al-Mutawatta ini adalah karya Imam Malik bin Anas. Hadis pada masa pertengahan abad ke-7 sampai sekarang, masa ini disebut dengan masa pensyarahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan. Pada masa ini ulama berupaya mensyarahi kitab hadis yang sudah ada. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dan apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan kepada anggota kelompok kami, dan jika kami tidak bisa menjawab akan kami diskusikan bersama teman-teman dan juga kepada Bapak dosen tentunya. Ya, cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. Apabila ada kata-kata maupun kesalahan dalam penulisan kalimat, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.